guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama aku Anissa. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian yaitu keajaiban dari sholat duha yang pernah aku alamin guys. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu, like dan komen, lalu share ke teman-teman kalian di seluruh sosial media kalian. Semoga bermanfaat ya guys. Yuk langsung aja ke videonya. Stay tune terus. Oke, di sini jadi aku mau cerita ke kalian yaitu keajaiban dari sholat duha yang pernah aku alamin guys. Jadi aku buat video ini aku semata-mata bukan mau pamer atau mau. Jadi aku buat video ini bukan karena di channel-channel YouTube yang lain lagi buat ini atau apapun, itu enggak ya guys, itu enggak ada unsur kayak gitu sama sekali. Jadi ini aku pure, aku ingin banget share ke kalian dan semoga dari cerita aku ini juga bisa untuk memotivasi kalian. Oke guys, jadi awalnya aku tuh nggak tahu ya guys. Jadi aku awalnya dulu waktu pernah ngedapetin keajaiban dari sholat duha, aku nggak tahu sebenarnya guys. Jujur waktu itu aku lagi sekolah SMA, tepatnya aku SMA di pondok pesantren guys. Jadi aku dulu pernah mondok selama 3 tahun, tepatnya di daerah aku di kota Lubuk Linggau. Jadi waktu itu aku kelas berapa ya, aku nggak inget itu guys, aku nggak inget sama sekali. Tapi orang tua aku, khususnya mama aku itu inget karena waktu itu lagi mau pembayaran SPP. Nah, jadi waktu itu mama aku ini ke kantor guys, tepatnya ke kantor sekretariat. Di situ tempat untuk pembayaran SPP aku. Waktu itu aku sekolah di situ karena waktu itu aku tahun berapa ya, aku lupa. Pokoknya sekitar tahun aku lulus 2014. Berarti kalau 3 tahun aku sekitar tahun 2011 ya guys. Nah, aku nggak tahu waktu itu, aku lupa banget, tapi ini bener ya guys, aku nggak bohong, aku lupa itu waktu itu tahun berapa. Jadi waktu itu orang tua aku, mama aku mau bayar SPP aku. Waktu itu SPP per bulan aku itu 500.000. Jadi mama aku ke kantor guys, ke kantor di tempat aku sekolah. Nah, mama aku itu mau bayar SPP aku. Nah, tapi waktu mama aku lagi ketemu sama ustazah aku kalau nggak salah, nah beliau ngomong dengan mama aku, katanya, "Ibu, SPP Anissa ini udah dibayar lunas sampai aku selesai sekolah di pondok tersebut." Hah? Ya kaget dong guys mama aku. Siapa yang ngebayar gitu, orang baik mana gitu kan. Dan karena di pondok itu kan banyak ya guys yang namanya Anissa kayak gitu kan. Nama aku kan Anissa nih. Jadi waktu itu dicek dan bener, ternyata di situ udah tertulis kalau pembayaran SPP aku itu lunas sampai aku selesai sekolah, dan itu tuh namanya Anissa Widyaningsih. Dan ya Allah, alhamdulillah banget. Aku dan mama aku sih waktu itu mikirnya orang baik mana yang ngebayarin SPP aku. Tapi ternyata sampai aku lulus sekolah, orang baik itu nggak muncul gitu loh guys. Kami nggak tahu itu siapa, dan kami berpikir positif kalau itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena waktu aku sekolah itu sering banget guys disuruh sama ustadz dan ustazah di tempat aku mondok itu setiap istirahat ataupun setiap pagi ya, waktu itu setiap pagi itu sholat duha. Jadi kami diwajibkan sholat duha. Jadi waktu aku mondok di sana itu aku udah kebiasaan guys, setiap pagi kalau ada waktu luang gitu ya guys, dan kalau lagi nggak ada pelajaran itu diperbolehkan untuk sholat duha.
Jadi itu adalah pengalaman aku yang pertama. Nah, jadi di sini aku punya lagi pengalaman yang kedua, guys. Oke, nah aku punya pengalaman lagi yang kedua. Ini waktu aku skripsi, aku waktu kuliah, guys. Jadi aku waktu itu aku ngekos ya, guys. Waktu itu aku ngekos sama teman aku. Jadi waktu itu aku lagi skripsi semester 9 kalau nggak salah ya. Jadi semester 9. Dan jujur guys, waktu aku skripsi itu keuangan orang tua aku juga lagi sempit gitu ya guys. Nah jadi karena skripsi kan kita untuk ngeprint aja tuh segini guys kadang, jadi numpuk gitu kan, terus banyak yang di print, belum lagi kalau dicoret dosen terus udah dibuang, terus ganti yang lain, ngeprint baru, terus banyak lah guys pokoknya, terus untuk ongkos, untuk uang makan, untuk bayar kosan. Nah jadi waktu itu aku jujur ya, aku seneng banget aku ngekos sama temen aku itu, karena dia itu juga orangnya rajin sholat, terus dia itu rajin ngebaca Al-Quran. Jadi aku juga seneng gitu guys, jadi aku termotivasi, jadi aku juga sering banget baca Al-Quran, alhamdulillah. Terus aku juga sering sholat duha. Terus karena waktu skripsi itu kan kita sering banget ya guys di rumah atau di kosan, soalnya kan kita lagi pikirin gitu kan, kita mau ngetik, terus kita mau lanjutin skripsi yang bab-bab selanjutnya gitu kan. Jadi aku kalau skripsi waktu itu sih aku sering banget di kosan ya kalau ngebuat skripsi gitu, karena bagi aku lebih fokus daripada banyak orang gitu ya guys ya. Nah jadi waktu itu aku tuh lagi nggak punya uang guys. Ada sih uang sedikit, tapi di dompet aku tuh tinggal sedikit, kayaknya nggak nyampe kalau 10.000 gitu ya. Nah terus karena aku kan mau minjem sama temen, tapi nggak enak gitu ya guys, karena dia juga lagi skripsi gitu kan. Nah terus waktu itu aku juga lagi aku minta ke mama aku kan, ke bapak aku gitu, aku telepon, uang aku udah habis gitu kan. Nah terus iya nanti dikirimin, tapi ya sedikit kayak gitu kan, namanya juga lagi sempit gitu keuangannya ya guys. Tapi waktu itu jujur aku tuh sebenarnya mau ngambil uang itu, aku ke kampus sama teman aku nih, aku ke ATM tuh, ke ATM aku ya udah masukin kayak biasa, nggak ada pikiran apapun guys gitu kan. Terus pas aku lihat, loh kok nominalnya itu 500.000, kok 500.000, bapak aku banyak banget ngirimnya gitu ya guys ya. Soalnya aku tuh, bagi aku dulu ya guys ya, karena aku tuh orangnya boros juga ya guys. Jadi jujur waktu aku awal kuliah emang orang tua aku banyak kalau ngirim, tapi kalau waktu skripsi kayaknya tuh kayak kalau 1 juta gitu sebulan tuh nggak cukup guys, nggak cukup untuk biaya makan juga. Jadi untuk biaya makan itu tuh orang tua aku tuh kayak kalau seminggu habis gitu ngirim lagi, seminggu habis ngirim lagi gitu kan. Nah tapi waktu itu orang tua aku tuh belum ngirim, jadi aku telepon kan. Nah jadi waktu itu aku telepon nih mama aku guys, aku telepon kan, assalamualaikum ma gitu, waalaikumsalam, mama udah ngirim ya? Ngirim katanya. Nggak tahu bapak katanya kan, ya coba tanya dulu sama bapak, aku bilang kayak gitu. Terus belum katanya, bapak belum ngirim, nanti sore insya Allah baru ngirim gitu katanya kan. Nah aku bilang nih, jadi aku tadi tuh kayak kaget gitu loh guys, kayak nggak berani juga, itu uang siapa gitu kan. Ya udah jadi aku telepon, tapi ternyata orang tua aku nggak ada yang ngirim uang guys, aku nggak ada yang ngirim kan. Ya jadi waktu itu karena itu belum aku ambil 500.000 itu masih banget di ATM aku guys. Nah terus waktu itu aku sama temen aku sekosan tadi itu ke ATM lagi, aku cek lagi kan, aku takut nanti hilang gitu kan, atau halusinasi aku aja gitu, aku takutnya gitu. Karena baru kali itu guys di ATM aku tuh
nggak ada yang ngirim, tiba-tiba kok ada 500.000 gitu kan. Nah terus aku sama teman aku ngecek lagi gitu, karena aku nggak percaya, biar teman aku tuh melihat juga gitu kan. Nah terus waktu itu aku bilang dong sama teman aku, coba kamu juga lihat. Iya nih katanya gitu kan. Udah itu ya udah ngelihat juga, ternyata iya 500.000, tapi bapak kamu belum ya? Belum, aku bilang kayak gitu. Nah jadi waktu itu guys ya, aku tanya ini, aku WhatsApp teman-teman aku guys, tapi kan memang nggak ada yang tahu nomor rekening aku kan guys. Nah aku takutnya tuh nanti apa temen aku yang minjem rekening aku gitu kan, mereka nggak ada rekening atau apa, terus minjem rekening aku minta kirim orang tuanya atau apa gitu guys, kan kita nggak tahu ya, namanya nggak terduga gitu loh guys, nggak terduga. Dan aku tuh kaget banget. Nah terus waktu itu aku kayak ya udah deh gitu kan, nggak aku ambil dulu gitu. Jadi jujur guys, itu nggak aku ambil dulu uang 500.000 itu. Jadi aku nggak ambil, aku bilang sama teman aku nanti aja deh ngambilnya, aku takut nanti ada bank yang nelpon aku salah kirim, atau ada orang yang nelpon aku karena uangnya masuk ke rekening aku, atau nanti tiba-tiba ATM aku diblokir bank karena apa, ada yang masuk ke rekening aku atau kayak gimana kan. Jadi aku bener-bener tunggu sampai 1 minggu. Jadi 1 minggu itu nggak aku ambil guys 500.000 itu. Jadi waktu itu ya udah pas 1 minggu, jadi aku bertekad gimana ya, kita ambil aja apa ya kayak gitu kan. Aku juga lagi butuh nih, aku mau ngeprint gitu kan. Ya udah, jadi waktu itu aku ambil, dan ternyata aku tuh kayak deg-degan gitu guys waktu mau ke ATM. Kataku, nanti jangan-jangan uangnya habis gitu kan, diambil lagi oleh bank gitu kan. Ya namanya nggak tahu guys, baru kali itu. Udah ya, jadi aku sama temen aku ke ATM lagi, tapi waktu itu beda ATM aku ngambilnya guys. Aku beda ATM, itu ATM-nya yang ada di deket kosan aku aja. Nah aku cek ya, ternyata ya Allah alhamdulillah gitu, uang 500.000 itu masih ada guys. Jadi waktu itu tepatnya tuh malam hari. Jadi waktu aku ngecek saldo tadi itu siang hari, karena waktu itu aku lagi ada di kampus guys. Jadi aku ngecek di ATM kampus. Nah itu aku ngambilnya waktu malam hari, kalau nggak salah itu aku ngambilnya sama temen aku, itu di ATM lain, bukan ATM aku, tapi maksudnya tuh ATM yang beda gitu loh guys. Nah terus ya udah, jadi dan uang 500.000 itu tuh aku ambil setelah seminggu nggak ada yang ngeklaim ke aku, nggak ada yang nelpon ke aku, itu entah punya siapa. Aku juga udah WhatsAppin teman-teman aku, siapa tahu ada yang minjem rekening aku atau apapun, ternyata juga nggak ada. Ya udah, alhamdulillah gitu ya guys. Alhamdulillah, berarti itu pertolongan dari Allah, karena aku ya waktu itu aku sering sholat duha, terus aku minta rezeki sama Allah. Terus waktu itu juga karena aku lagi bener-bener keuangan keluarga aku juga sempit gitu ya guys, dan aku tuh butuh uang untuk ngeprint skripsi aku gitu. Nah guys, jadi itu adalah 2 keajaiban yang pernah aku rasain dalam hidup aku selama, yang pertama waktu itu aku kuliah, dan yang kedua yang pertama waktu aku sekolah, dan yang kedua waktu aku kuliah. Nah jadi aku buat video ini, semoga ini motivasi untuk kalian, bagi siapapun kalian yang mempunyai hajat. Harus yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kalau kita punya hajat, kita berdoa sama Allah, nggak langsung dikabulkan, tapi teruslah untuk berusaha, berdoa, terus ibadah sama Allah, karena suatu saat apa yang kita minta itu bakal terkabulkan. Amin. Jadi guys, ini untuk kalian semua yang gak tahu sih ada yang percaya atau enggak cerita aku, tapi dari 2 kejadian ini dan pengalaman aku ini, aku tuh bener-bener punya saksi. Yang pertama saksinya adalah orang tua aku dan dan staf sekolahan itu yang menangani keuangan, dan yang kedua yaitu teman aku sendiri, teman kosan aku sendiri, dan dia aku rasa juga masih ingat kejadian itu.
Nah, nah guys, jadi kalau kita udah sering sholat duha, kalau kita nggak sholat duha aja sehari gitu ya guys, itu tuh kayak ada yang kurang gitu. Karena dari awalnya kita ingin sholat duha dan akhirnya kita cinta akan sholat duha itu sendiri. Oke guys, jadi itu sedikit cerita dari aku dan semoga bisa memotivasi kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe nih yang ada tombol merahnya, terus like dan komen. Terima kasih guys sudah nonton video aku. Dah.